Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus bersama ke-12 rasulnya turun dari gunung dan berdiri di suatu tempat yang datar. Di situ telah berkumpul banyak murid dan sejumlah besar orang yang datang dari seluruh Yudea, dari Yerusalem, dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Yesus menengadah, memandang murid-muridnya lalu berkata, "Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kaya dan miskin di hadapan Tuhan. Sesama saudara yang terkasih, firman Tuhan yang diperdengarkan kepada kita pada hari ini, khususnya dalam Injil, mengisahkan bagaimana Yesus mengecam orang kaya dan menjanjikan sukacita kepada orang miskin. Dari masa ke masa, menjadi kaya merupakan sebuah situasi hidup yang menjadi idaman banyak orang. Kekayaan dianggap bisa mengangkat status sosial seseorang, bahkan menjadi titik tolak bahagia atau tidaknya seseorang. Anda kaya, Anda bahagia. Anda miskin, maka Anda tidak bahagia. Dalam relasi pertemanan dan bahkan hidup perkawinan pun, kekayaan bisa menjadi sebuah syarat. Sesama saudara yang terkasih, mengapa Yesus mengecam orang kaya? Apakah menjadi kaya itu dosa? Apakah menjadi kaya itu sebuah kesalahan? Sering kita jumpai dalam kehidupan kita bagaimana perbedaan perlakuan terhadap orang kaya dan orang miskin. Orang kaya cenderung mendapatkan penghormatan dari dunia ini, sedangkan orang miskin tidak. Maka orang miskin tidak mempunyai kesombongan apa-apa. Dia hadir, dia datang dengan kerendahan hatinya. Sesama saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kita sebagai pengikut Kristus dituntut untuk menghargai orang yang mencintai Tuhan, menghargai orang yang rela berkorban bagi orang lain, menghargai kebijaksanaan, kebajikan, dan kesucian hidup. Sekali lagi, itulah yang dihargai.
Maka kalau kita masih membuat daftar siapa saja yang boleh menjalin relasi dengan saya, maka Anda dan saya tidak lain dan tidak bukan menjadi bagian dari para pendosa di hadapan Tuhan. Mengapa orang kaya dikatakan celaka? Sama saudara yang terkasih, karena di tengah kekayaannya, dia mendapatkan penghormatan palsu dari manusia. Dan dengan demikian, dia biasa ditinggikan. Dan karena itu, dia memiliki keangkuhan hidup yang lebih dari yang lain. Saya tidak mengatakan bahwa semua orang kaya seperti ini. Ada orang kaya yang rendah hati, tapi tidak banyak. Dan harusnya itu banyak terdapat dalam diri kita sebagai para pengikut Kristus. Kita dituntut untuk menjadi orang berada yang rendah hati. Bukan dengan segala yang ada dalam diri kita menjadikan kita sebagai pribadi yang angkuh, yang sombong. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, orang mendapatkan uang bukan sebuah kualitas yang hebat. Orang mendapatkan kebajikan, inilah kualitas yang hebat. Orang mendapatkan kerelaan berkorban bagi orang lain, inilah kualitas hidup yang hebat. Maka ketika orang menghargai bijaksana, kerelaan berkorban, orang ini adalah orang bijak, orang yang rendah hati. Sesama saudara yang terkasih, orang punya banyak harta, dimanapun dia akan dihargai. Sedangkan orang yang tidak memiliki harta apapun atau sepeser pun dalam hidupnya, tentu saja dia akan direndahkan. Sebagai contoh, setiap hari kita menemukan atau kita menjumpai orang-orang yang berada di jalanan. Baik itu saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai pemulung, pengemis. Kita bisa melihat bagaimana orang-orang memperlakukan mereka. Kehadiran mereka seringkali tidak diakui. Kehadiran mereka seringkali tidak dianggap. Orang-orang yang memiliki mobil mewah, yang tidak kenal jalan kaki, menganggap saudara-saudara kita ini sebagai orang-orang yang lemah. Orang-orang yang tidak pantas untuk dihargai. Sesama saudara yang terkasih, ketika kita membiasakan diri untuk menghargai orang lain dalam level yang sama dengan kita, meskipun dia tidak punya, itulah kemenangan dari orang yang memiliki harta lebih. Meskipun Anda dan saya kaya, kita tidak boleh menganggap kekayaan kita sebagai sesuatu yang membuat kita harus dipandang lebih penting di mata orang lain. Meskipun kita miskin, kita juga memiliki keinginan, memiliki hak untuk dihargai sebagai orang, sebagai pribadi yang menjadi bagian dari ciptaan Tuhan. Kita yang mempunyai kesempatan oleh Tuhan mendapatkan harta dan kehidupan dan dihormati oleh orang lain, mesti mencegah diri dari godaan menganggap diri lebih hebat dari yang lain. Maka berbahagialah orang yang miskin
karena dengan rendah hati datang kepada Tuhan. Karena dia tidak punya penghiburan di tempat lain kecuali Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan dia mendapatkan satu kepuasan dalam hidup. Karena dengan rendah hati menjalani hidup, tidak memandang rendah orang lain, dan rendah hati mau datang kepada Tuhan. Tetapi celakalah orang-orang kaya, kalau ternyata hartanya menghalangi dia datang kepada Tuhan. Kalau ternyata hartanya membuat dia mencari penghiburan duniawi lebih limpah dibandingkan datang kepada Tuhan. Kalau motivasinya datang kepada Tuhan adalah untuk kekayaan. Kalau karena kekayaan dia memandang rendah orang lain. Tapi orang kaya yang belajar melewati kesulitan ini, lalu datang kepada Tuhan dengan murni hatinya, menghargai orang lain dengan sepenuh-penuhnya, mencari kenikmatan dan kebergantungan hanya kepada Tuhan dan bukan harta, dia pun mengalami bahagia yang sama. Inilah yang mau diucapkan pada sabda bahagia hari ini. Biarlah kita belajar merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang akan menopang dan menguatkan kita, bukan hal-hal lain. Berbahagialah kamu yang lapar. Berbahagialah kamu yang menangis. Kamu akan dipuaskan. Kamu akan tertawa. Ada orang-orang yang ketika tidak punya pilihan datang kepada Tuhan dan dia mendapatkan kepuasannya. Biarlah kekayaan yang Tuhan tambahkan di dalam hidup kita tidak membuat kita berpaling dari niat hati seperti ini. Tuhan tidak peduli kita kaya atau miskin. Tuhan melihat hati kita, tulus atau tidak. Tuhan tidak peduli seberapa sukses atau gagalnya kita. Tetapi Tuhan melihat seberapa ikhlas kita menjadi berkat bagi orang lain. Kekayaan yang Tuhan berikan itu untuk sesuatu yang sangat penting. Tuhan memberikan harta supaya kita menjadi bagian bagi sesama kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, maka marilah kita belajar untuk mendeteksi kira-kira kita ada di bagian mana. Apakah kita kekurangan lalu mengutuk Tuhan karena kekurangan kita. Mengutuk lingkungan kita karena kekurangan kita. Jika seperti itu, maka kita harus bertobat dan kembali kepada Tuhan. Apakah kita adalah orang yang terjerat dengan kekayaan kita? Maka kita pun harus kembali kepada Tuhan. Celakalah kamu yang kaya, karena di dalam kekayaanmu, kamu telah memperoleh penghiburan. Biarlah kekayaan kita tidak membuat kita mendapat kepuasan, tapi membuat kita mencari Tuhan yang menopang dan menjadikannya sebagai sumber sejati di dalam kehidupan kita. Sama saudara yang terkasih, semoga firman Tuhan yang diperdengarkan kepada kita dalam Injil suci pada hari ini memampukan kita untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Ingat, segala yang kita miliki bukan sebuah alasan untuk memandang rendah orang lain. Jadikan itu sebagai sumber berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Tetaplah rendah hati, karena kaya dan miskin tetap sama di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber segala sesuatu yang kami miliki. Kami mohon, curahkanlah roh kerendahan hati dalam diri kami. Jangan biarkan kelebihan kami membuat kami menjadi sombong. Bantulah kami untuk menjadi rendah hati dan mau menjadi pribadi-pribadi yang peduli terhadap sesama kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.